Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sasongko. Alamat dari SMP Negeri 16 Mesuji. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Gelombang 2. Saya akan melaksanakan PPL di aksi 1 dengan tema merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Siap. Gerak. Tengah, baca kanan. Gerak. Gerak. Balik kanan, gerak. Kelas 7B mana? 7C mana? Nah, kan barisnya dari saya kelas. Ini saya absen loh hari ini. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Siap, Min? Ada yang sakit hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada yang sakit, silakan ketua kelas Alvin pimpin doa bersama. Silakan Alvin pimpin doa. Doa mulai. Terima kasih pada ketua kelas Alvin. Setelah kita pimpin doa secara kerohanian, secara religius, kita sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya kita ke PPK. PPK ya. Kita PPK hari ini adalah menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Silakan Mbak dipimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan berdiri teman-teman. kembali.
Oke, selanjutnya akan saya periksa absen kalian. Tiga puluh dua kelas 7A. Ada yang sakit hari ini? Ada yang izin? Alhamdulillah, dari hari ini masuk semua. Masuk semua hari ini? Masuk semua. Terima kasih. Hari ini sudah masuk semua untuk kalian. Silakan berdiri. Saya akan periksa fisik kalian. Siap tidak secara fisik untuk belajar. Kita belajar PPKN ya. Kita belajar PPKN. Jadi tidak hanya fisik aja yang kita periksa, mental kalian juga diperiksa. Siap atau tidak? Siap. Ya. Kalian tinggal semua. Oke ya. Ada yang pakai dasi, ada yang tidak pakai dasi. Lain kali di pertemuan berikutnya atribut tetap sudah pasang. Gitu ya. Sehat semua kan ini ya? Ada yang lagi pusing? Siap, ada? Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tadi kita persepsi. Di persepsi ini ada mengingatkan materi tema kegiatan kemarin. Jadi ini bab 2 yang sudah kita pelajari kemarin. Kemudian yang kedua mengingatkan kembali materi persyaratan dan tuntutannya. Yang ketiga mengajukan pertanyaan. Saya mengajukan pertanyaan. Siap ya? Siap. Oke. Selanjutnya ini sudah mulai. Selanjutnya kalian atau anak-anak semua masih ingat dengan materi yang kemarin? Masih ingat? Masih. Coba cuci tangan. Kita kemarin belajar apa? Materinya apa kita kemarin namanya? Perumusan undang-undang dasar dan penetapan undang-undang dasar. Kita kembali ke materi kemarin ya, kita kembali kemarin. Yang perumusan kemarin di undang-undang dasar siapa materi kemarin? Yang merumuskan undang-undang dasar kemarin siapa? BPU? PKI. Semangat, yang semangat, jangan kendor lagi. Ya, yang semangat, jangan kendor lagi. Dibuka bukunya nggak apa-apa. Ya, dibuka bukunya nggak apa-apa. Kemarin kita sudah belajar tentang BPU PKI, sudah berdiskusi tentang BPU PKI, sudah berdiskusi tentang masalah-masalah yang ada dalam perumusan undang-undang dasar, dan kalian juga banyak menemukan, sudah bertukar pendapat, sudah bertukar informasi tentang perumusan dan pengesahan undang-undang dasar. Ya. Selanjutnya, saya akan buat sebuah pertanyaan. Dan kita nanti masih ingat nggak dengan materi yang kemarin? Saya di panitia 9 itu ketuanya siapa? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Ada yang masih ingat? Tanggal penetapan tanggal pembentukan BPU PKI 29 April 29 April 1945. Bagus sekali, ada yang masih ingat ya. Atau saya sudah buat pertanyaan ya, dari kalian silakan. Kalau ada yang bertanya tentang materi kemarin, silakan satu. Ada? Ada lagi? Siapa saja anggota panitia 9? Saya kasih waktu 1 menit. Dari teman-teman yang bisa jawab, siapa aja anggota panitia 9? Silakan. Insinyur Soekarno, bebas.
Sujoso, Raden Abikusno Cokro Sujoso. Doel Kahan, Kita akan belajar tentang motivasi. Tak kasih motivasi dulu kalian. Ya, siap? Ya. Yang pertama, motivasi yang pertama adalah apa sih manfaat dari pembelajaran ini? Satu, manfaatnya adalah untuk mengingat kembali bahwasanya mendirikan sebuah negara, merumuskan merancang sebuah undang-undang dasar itu adalah sebuah pekerjaan yang tidak gampang. Ya, di dalamnya butuh pengorbanan, harta, benda, dan nyawa mereka dulu. Kemudian setelah kalian merumuskan semuanya dan kalian mendapatkan masalah, setelah selesai membuat diskusi, ya, dari manfaat-manfaat yang sudah kalian temukan, dari manfaat yang sudah saya sampaikan, nanti kalian akan berdiskusi. Ingat, tujuan kita adalah mengaktifkan kembali atau meningkatkan keaktivitas kalian supaya dalam pembelajaran ini lebih aktif dengan contoh-contoh para pejuang kemerdekaan Indonesia. Jadi kegiatan ini yang pertama, silakan bawa bukunya, buka bukunya, buku paketnya dibuka, silakan. Bawa ini sekarang buka bukunya. Ya, ada bukunya semua ya. Di bab 3 kita hari ini fokus ke pengesahan undang-undang dasar. Pengesahan undang-undang dasar. Sebelumnya akan saya bagi. Ini adalah bahan ajar. Ini adalah bahan ajar. Selain kalian lihat di buku paket kalian bisa lihat bahan ajar yang saya buat. Silakan dipelajari bahan ajar yang sudah saya berikan dan buku paket yang sudah kalian punya tentang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau di buku paket di halaman 74. Halaman 69 di subbab yang 2, halaman 69 di buku paket dilihat. Saya kasih waktu 5 menit, silakan dibaca dan dilihat bersama-sama dengan kelompok masing-masing. Silakan. Karena dibaca dipelajari dengan buku paket dan bahan ajar yang sudah saya berikan. Silakan. PPT yang sudah saya buat. Nah,
Kita lihat ya, sama-sama ya. Kita lihat depan semua. Nah, ini ada panitia 9. Seperti yang disampaikan teman kalian tadi. Dan tadi ada yang sudah benar semua. Ya, sudah benar semua. Ada Soekarno sebagai ketua. Ada Muhammad Hatta, wakil ketua. Supomo, dibaca di layar sampai ke 9 terakhir adalah untuk Iskandar Dinata. Ya semua ya? Ya dan semua. Selanjutnya ada, nah ini mungkin yang perlu kalian ketahui. Apa sih tugas PPKI? Mengesahkan undang-undang dasar. Pertama mengesahkan undang-undang dasar. Yang kedua memilih Dan memegang Soekarno sebagai presiden dan diatasnya atas presiden. Ketiga membentuk komite nasional untuk membantu presiden dan DPR dan dari ketiga ini bisa dipahami semua. Kemarin di pertemuan kemarin juga saya sudah sentil ini, sudah saya bahas ini Komite Nasional Indonesia Pusat. Kalau sekarang adalah para menteri. Menteri adalah tugasnya adalah membantu pekerjaan presiden. Kalau dulu namanya Komite Nasional Indonesia Pusat, ya, untuk membantu presiden. Dan tiganya paham ya? Paham? Paham? Tugas utama. Jadi PPK itu ada tugas utamanya ternyata. Tugas utama PPK adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Apa singkatan PPKI? Persiapan Panitia kemerdekaan Indonesia. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Ini tugas utama PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya hasil sidang PPKI. Ada berapa kemarin sidang PPKI? Tiga deh. Ada berapa? Tiga. Yang pertama Mengesahkan undang-undang dasar 45. hasil sidang PPKI pertama adalah mengesahkan undang-undang dasar sebagai konstitusi negara. Ingat di bahan ajar yang sudah saya berikan, apa sih konstitusi? Di sana ada semua. Ya, di dalam konstitusi ada dua jenis, ada undang-undang dasar dan ada konvensi. Itu materi kemarin yang sudah kalian buat resume juga kemarin di kelompok kemarin. Selain itu juga dilakukan revisi Piagam Jakarta. Nah, di Piagam Jakarta itu direvisi. Pada kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu diganti menjadi ketuhanan yang maha esa. Kenapa seperti ini? Karena di Indonesia Timur itu mayoritas bukan Muslim, mayoritas non Muslim. Jadi mereka keberatan kalau disuruh menjalankan syariat Islam. Apa sih syariat itu? Syariat adalah hukum Islam. Jadi kalau yang non Muslim disuruh menjalankan syariat Islam kan ya nggak mungkin. Ya, yang Hindu masa disuruh menjalankan syariat Islam kan nggak mungkin. Nah, orang-orang Timur itu kebanyakan non Muslim. Jadi mereka keberatan dengan Piagam Jakarta yang pertama. Piagam Jakarta itu adalah Pancasila yang dihasilkan. Ada 5 sila. Tapi yang pertama ada ini. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kata orang-orang Timur, nah terus kami di mana gitu? Yang bukan non Muslim, kami kan Indonesia juga. Kami juga masuk ke wilayah negara satu Republik Indonesia. Kata orang-orang Timur itu orang Papua, orang NTB, mereka kebanyakan kan non Muslim, kayak gitu. Di BPOPKI kan bukan Muslim semua, ya. Di BPOPKI bukan orang Muslim semua, campuran. Ada Muslim, ada Kristen, ada Protestan, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu di sana.
Ya, sukunya juga bermacam-macam. Jadi mereka dengan Piagam Jakarta yang poin 1 mereka keberatan. Akhirnya di sidang PPKI disepakati bersama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sifatnya umum, ya, sifatnya umum memeluk semua. Artinya di sini di sila pertama itu adalah setiap agama di Indonesia itu wajib hukumnya menjalankan agamanya masing-masing, menjalankan ibadahnya berdasarkan agamanya masing-masing, menjalankan syariat agamanya masing-masing, tidak boleh mengganggu agama yang lain. Itu tujuannya adalah dari ketuhanan yang Maha Esa. Artinya ada 6 agama sekarang. 6 agama itu kita disuruh pilih 1. Tidak boleh 2, juga tidak boleh tidak punya agama. Ya, di sini ada yang nggak punya agama? Punya semua? Ada yang 2? Ada orang melanggar undang-undang. Di Undang-Undang Dasar itu di pasal 29 Undang-Undang Dasar kita diperbolehkan milih 1 agama dan dijalankan. Begitu. Tetapi di undang-undang tersebut tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan apa namanya? Ketika si A itu tidak sholat, tidak ada hukumannya dari negara. Yang menghukum adalah Tuhannya masing-masing. Kalau kita nggak sholat, kalau kita Islam ya Allah yang akan menghukum. Tapi nanti bukan negara. Woi, kamu nggak sholat, kata negara. Kamu di penjara 5 tahun. Tidak ada. Ya. Yang kedua, silakan ditanyakan dari hasil sidang yang pertama PPKI. Ada? Nggak ada? Bisa dipahami ya? Bisa. Menetapkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kalau zaman dulu, pertama kali Indonesia merdeka, yang pilih presiden, yang menetapkan presiden itu adalah PPKI. Kalau sekarang ada yang tahu siapa yang pilih presiden Indonesia sekarang? Rakyat. Dengan dilakukan pemilihan dulu secara langsung. Supaya Pak Jokowi nyalon, dicoblos Pak Jokowi. Begitu semua. Semangat jangan. Ya. Kayak minggu kemarin walaupun siang tapi kemarin kita semangat jadi senang. Kalau minggu ini karena nggak berbeda. Ya, ada semangat lagi. Siap ya? Yang berikutnya kita presentasi. Nah, dengarkan dulu bagian, Mas Mbak. Presentasi ini, jadi yang pertama adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi nggak semua presentasi. Tetapi nanti kalau ada sebuah presentasi kalian menyimak, ya menyimak dengan bersama. Kemudian kalau sudah selesai, yang presentasi mengajukan pertanyaan, kalau ada bertanya silakan bertanya. Udah nggak? Udah ya? Udah ya? Oke, selanjutnya anak kita masih di materi kegiatan inti kita akan kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kemarin dan dilakukan hari ini. Ya, nanti di diskusi itu yang maju pertama adalah yang kelompok 1. Kelompok 1 itu kelompoknya Sayyid dengan teman-temannya, mereka akan membacakan hasil diskusi mereka minggu kemarin dan ditambah hari ini. Nanti silakan ajukan pertanyaan kepada mereka kalau ada yang mau ditanyakan. Kemudian kalau mereka tidak bisa jawab, boleh dari teman kalian yang jawab, dari kelompok lain yang jawab boleh. Kalau semua nggak ada yang jawab, nanti saya yang jawab. Jadi, insya Allah kita bersama-sama bisa, ya? Paham ya? Ikuti proses presentasi dari teman-temannya. Nanti kalian juga akan berbagian, akan bergiliran. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang ke depan. 2 atau 3 orang aja. Satu lagi ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil presentasi.
Konstitusi tertulis adalah aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persatuan. Hukum negara konstitusi tidak tertulis. Sekian hasil presentasi kami. Bagi yang ingin bertanya silakan. Apakah itu? Mama, sebut namanya dulu. Ya, silakan. Siapa namanya, Kapin? Apakah itu konstitusi? Silakan kalau Kapin jangan menjawab apa itu konstitusi. Yang dari undang-undang dasar atau hukum dasar? Konstitusi adalah Yang berarti undang-undang dasar atau yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. siapa lagi yang ingin bertanya? Ini siapa namanya? Oleh, silakan deh. Mau tanya apa deh? Jangan. Diajukan ke kelompok saya, bukan ke saya. Apakah sudah menjadi Ya, siapa yang menjawab dari ketiganya? Hasil sidang BPUPKI tanggal 15 Juli. Pembahasan rancangan undang-undang dasar. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya bersama-sama. Itulah ada hasilnya. Ada 2 pertanyaan tadi. Satu tentang konstitusi, yang kedua hasil sidang 15 Juli 1940 tema. Dan kita lihat bersama-sama mereka sudah bisa menjawab. Berarti mereka belajar benar. Itu ya. Ya. Kelompok kedua. Silakan kelompok kedua. Kelompoknya Akim. Pada teman-temannya silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama-sama kemarin. Silakan. Akim dengan siapa? 3 orang minimal. Ya, 3 orang. Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Juna Aulia dan ini Ira. Ini Afin. Itu nama bentuk padi bentuk ambiar. Konstitusi dalam bahasa Inggris Constitution, dalam bahasa Belanda Constitution, dalam bahasa Jerman Constitution, dan dalam bahasa Latin Constitution, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidangnya. Ya, ini Pak. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Yang ingin bertanya dipersilakan. Ya, siapa yang bertanya? Ya, silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Apa rancangan undang-undang dasar hasil sidang kedua? Pak, ulangi. Apa rancangan undang-undang dasar hasil sidang kedua? Rancangan undang-undang dasar hasil sidang kedua. Silakan kelompok 2 dijawab. Apa yang keras? Suaranya gede. Rancangan undang-undang hasil sidang kedua sebagai berikut. Ya, yang keras. Kata berkajiman diganti dengan kata pembukaan. Sehingga pertama yaitu pengeluaran dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan Tuhan Yang Maha Esa. Perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi Presiden ialah Indonesia asli beragama Islam menjadi Presiden ialah Indonesia asli. Pasal 28 UUD 1945
dasar 5 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban berdasar syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jawab. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Jadi tadi ada pertanyaan, apa sih hasil sidang? Undang-undang dasar dari hasil sidang kedua gitu ya. Jawabannya adalah yang di hasil sidang yang pertama tadi, yang hasil sidang yang ketiga. Ya? Ya Pak. Oke, bisa dipahami ya semua ya? Bisa. Di mana ya? Di kegiatan ini yang terakhir ini, saya akan menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang sudah kalian buat. Yang pertama, dari hasil diskusi dan pemecahan masalah yang sudah kalian buat dan hasil dari presentasi yang sudah kalian presentasikan bersama-sama, saya mengapresiasi keseriusan kalian, keaktifan kalian dalam memecahkan sebuah permasalahan, bertukar pendapat, menggali informasi sedalam-dalamnya tentang perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Cukup baik, semuanya cukup semangat dalam berdiskusi, semangat dalam mempresentasikan, semangat bertanya. Kemudian kalau temannya yang bertanya juga teman yang lain semangat untuk menjawab. Ya, tepuk tangan untuk kita. Selanjutnya saya kasih waktu 5 menit untuk menganalisa masukan, tanggapan, dan koreksi dari guru. Saya tadi mau mengoreksi kalian, ya silakan kalian analisa seperti apa tanggapan-tanggapan dari saya tadi. Silakan waktunya 5 menit. Silakan berdiskusi dengan kelompok. Diolah informasinya. Silakan pokoknya mengolah informasi yang sudah diberikan dari saya, dari teman-temannya yang sudah presentasi. Diolah informasinya, kalian dapat informasi yang seperti apa? Silakan. Sama juga ya. Baik. Oke, cukup semua. Kegiatan ini bisa cukup. Kita akan menutup. Ya, kita akan menutup. Dari semuanya kegiatan hari ini dan minggu kemarin, silakan masing-masing kelompok membuat resume. Ya, poin-poin penting yang sudah kalian diskusikan, yang sudah kalian presentasikan bersama selama 2 pertemuan ini. Silakan untuk kelompok catat poin-poin penting dari kegiatan kita minggu kemarin dan hari ini. Silakan masing-masing kelompok membuat semua poin-poin penting yang sudah kita pelajari. Silakan. Silakan, Mbak. Sambil saya nilai ya, untuk nilai kegiatan kelompoknya. Dan penilaian di sini ada 2, yang saya nilai dari tadi ada 2, ada penilaian pengetahuan dan penilaian sikap. Jadi yang penilaian yang sikapnya agak kurang-kurang ya, skornya sedikit. Begitu. Kelompok 5.
nilai yang saya buat ada dua, pengetahuan dan keterampilan dan sikap. Mana dan sikap? Kelompok 4 ya. Mana hasilnya? Sudah? Sudah? Selanjutnya saya akan memeriksa hasil kalian dan saya nilai di nilai pengetahuannya. Siap ya? Masing-masing kelompok disiapkan hasilnya dari pertemuan 1 dan pertemuan 2. Hasil nilai juga. Kelompok 1 sudah. Nah, mana hasilnya? Wah. Banyak. Kelompok 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 banyak juga. Oke, semuanya perhatikan. Proses pembelajaran kita sudah lalui semua. Kemudian nilai sudah kita berikan semua. Nanti nilai akan saya berikan di saat kita di meeting kelas. Ya, nilai-nilai siapa yang bagus. Kemudian terima kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah presentasi, yang sudah maksimal mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Lagi